Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, atau biasa disebut APBN. Oke, mungkin materi yang pertama akan kita bahas adalah eh, apa itu pengertian dari APBN, terus kemudian dilanjut dengan perannya, struktur utama, faktor penentu, dasar hukum, format APBN sampai dengan postur APBN. Oke. Nah, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah undang-undang sehingga merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Nah, kemudian peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal. Nah, ini salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Nah, kebijakan tersebut memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Jadi peran tersebut terkait dengan 3 fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kalau fungsi alokasi itu berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Untuk distribusi itu sendiri artinya bahwa kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan patutan. Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Struktur utama APBN dan asumsinya. Jadi secara garis besar struktur APBN itu ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan atau utang. Di asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen ya dalam struktur APBN. Asumsi dasar itu adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga SPN dalam 3 bulan, nilai tukar rupiah, kemudian harga minyak dan produksi atau lifting minyak atau lifting gas. Kemudian struktur APBN dituangkan dalam format yang disebut e-account. Dalam beberapa hal, isi dari e-account sering disebut postur APBN. Nah, kemudian kita masuk ke dasar hukum APBN. Dasar hukum APBN ini ada di Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat pasal 23. Di sana mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di samping Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Di dalam pasal 23 juga berbunyi ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ada juga ayat 2 dan 3 di sana menjelaskan terkait dengan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, kemudian yang ayat 3-nya, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu seperti itu. Oke. Format APBN dan postur APBN. Jadi sejak tahun 2000 Indonesia sudah menggunakan format e-account untuk menggantikan format sebelumnya yaitu T-account. Format T-account itu percantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri ya, dan belanja ada di sebelah kanan dengan menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Kemudian bedanya dengan e-account adalah pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus atau defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi belanja negara. Nah, kemudian pada T-account format lama, pinjaman proyek bersifat in-out, yaitu masuk dalam penerimaan negara sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai pengeluaran pembangunan. Sedangkan pada e-account, pinjaman proyek dimasukkan dalam pembiayaan anggaran atau utang. Selain itu, pembiayaan bunga dan cicilan utang pada e-account dijadikan satu dalam pengeluaran rutin. Sedangkan pada e-account, pembayaran bunga utang dan cicilan utang terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam pengeluaran rutin. Nah, sedangkan untuk pembayaran utang atau pembayaran cicilan pokok termasuk dalam pembiayaan anggaran. Kemudian untuk postur APBN, penyusunan postur itu dimulai dari pemerintah terlebih dahulu menetapkan parameter atau asumsi dasar makroekonomi, yang dimana parameter itu ada 6. Ya, seperti yang pertama itu ada presentase pertumbuhan ekonomi, presentase tingkat inflasi, nilai tukar atau kurs US dollar terhadap pemerintah, tingkat suku bunga, harga minyak dunia sampai dengan lifting minyak. Nah, setelah ditetapkan asumsi dasar makroekonomi tersebut, barulah diproyeksikan besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur APBN, di mana dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, sampai dengan pembiayaan. Itu sedikit ringkasan terkait dengan APBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.